Warna-warni permen memang memikat hati anak-anak. Tapi hati-hati, kalau gigi berlubang bisa sakit. Banyak orang beranggapan, makan coklat, permen, atau makanan manis lainnya bisa membuat gigi keropos. Benarkah demikian? Gigi keropos atau karies gigi sebenarnya disebabkan oleh sisa makanan yang mengendap di sela-sela gigi yang tidak dibersihkan secara tuntas. Lama-kelamaan sisa makanan yang menempel di dinding gigi akan menjadi plak. Bila tidak segera dibersihkan, plak gigi akan mengeras menjadi karang gigi. Selanjutnya, gigi pun rusak dan berlubang. Ada berbagai kebiasaan anak yang bisa membuat gigi berlubang. Mengkonsumsi makanan yang mengandung gula tinggi memang bisa meningkatkan resiko tumbuhnya karies. Zat gula ditambah jeda waktu menggosok gigi membuat kuman berkembang pesat. Sebetulnya faktor yang menyebabkan terjadinya karies tuh harus ada si kumannya, yaitu faktor yang utama adalah namanya Streptococcus mutan, bakterinya, terus kemudian faktor giginya, terus kemudian ada faktor dari salivanya, air liurnya, terus kemudian faktor dari waktunya. Nah, di sini kalau misalnya sudah berkumpul, terus kemudian akhirnya terjadi reaksi dari semuanya. Ada sukrosanya juga ya, nah itu akan menyebabkan terjadinya karies. Selain makanan manis, karies gigi pada anak banyak dipengaruhi kebiasaan minum susu yang salah. Seperti Alvo, yang sejak kecil terbiasa minum susu sambil tidur. Setelah usia 4 tahun, ia memilih susu coklat yang rasanya lebih manis sesuai selera anak-anak. Memberikan susu pada anak melalui dot sambil tidur ternyata membuat gigi anak terendam susu di dalam mulutnya. Jika dibiarkan hingga anak terlelap dalam jangka waktu lama, kuman akan berkembang. Akibatnya, gigi anak menghitam dan akhirnya berlubang. Kebiasaan ini pun yang membuat gigi Alvo berlubang dan nyaris habis. Efek pun berlanjut, membuat Alvo jadi susah makan. Kalau makan itu kan mengunyah-ngunyah itu kan gigi sakit, jadi pasti maunya minum aja. Paling susu aja minumnya. Kalau gosok gigi paling dibaik-baikin dulu, biar ntar dikasih apa baru mau gosok gigi. Dibujuk-bujuk dulu. Kalau ke dokter gigi udah pernah belum? Udah pernah, tapi anaknya takut ya. Sayangnya, sebagian orang masih beranggapan gigi berlubang pada anak adalah masalah ringan. Namun nyatanya, karies gigi bisa berakibat fatal, bahkan mengganggu tumbuh kembang anak. Gigi merupakan garda utama masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Ketika gigi anak rusak, otomatis fungsi mengunyah makanan pun bermasalah. Imbasnya, asupan gizi berkurang. Padahal anak-anak butuh nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembang termasuk perkembangan otaknya. Saat ini, kesadaran akan kesehatan gigi di Indonesia masih sangat rendah. Terbukti lebih dari 93 juta penduduk Indonesia mengalami karies. Agar terhindar dari karies, tanamkan kedisiplinan pada anak sejak dini untuk menyikat gigi. Ajarkan cara menyikat gigi yang benar, metode menyikat naik turun, serta membersihkan hingga ke sela-sela gigi bagian dalam dengan durasi paling sedikit 2 menit. Jika anak Anda sudah mampu menyikat gigi sendiri, pastikan orang tua memeriksa kebersihannya. Jangan sampai masih ada sisa makanan yang tertinggal yang berujung karies. Selain cara menyikat gigi yang benar, pastikan jadwal menyikat gigi yang tepat waktu, yaitu setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. 2 waktu tersebut adalah saat yang rawan kuman berkembang. Jika disiplin membersihkan gigi berjalan lancar, ajaklah anak untuk mengunjungi dokter gigi minimal 6 bulan sekali meski tidak sakit gigi. Biasakan anak bersahabat dengan lingkungan dokter gigi agar tidak takut saat diperiksa. Ini penting dilakukan untuk mendeteksi secara dini jika terjadi kerusakan. Arista Wahyu, Hendra Rukmana, Jakarta.